Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamawati dengan NIM 20311024 akan menjelaskan materi saya mengenai sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem peredaran darah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam sistem peredaran darah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan organ-organ sistem peredaran darah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penyusun jaringan darah. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi darah. Baik, kita masuk di pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah tertutup karena sistem peredaran darah pada manusia beredar tidak keluar dari dalam alat peredaran darah manusia, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis. Selanjutnya, kita masuk di macam-macam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, sistem peredaran terbuka adalah sistem peredaran pada tubuh yang dialirkan melalui rongga-rongga. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah pada tubuh yang dialirkan melalui pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya, kita masuk pada organ-organ sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi dapat diketahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Selanjutnya paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida.
Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk ke penyusun jaringan darah. Yang pertama ada plasma darah. Fungsi utama dari plasma darah untuk mengatur tekanan osmotik atau tekanan yang diperlukan untuk mengatur keseimbangan larutan. Plasma darah juga berfungsi untuk mendistribusikan sari-sari makanan serta sisa-sisa metabolisme, serta mengedarkan hormon. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air dan sebagiannya lagi tersusun atas albumin yang berperan sebagai osmoregulator, fibrinogen yang berperan pada saat proses pembekuan darah. Yang kedua, sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah atau disebut eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih memiliki 5 macam dan secara umum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit atau sel darah putih yang memiliki granula dalam plasmanya, dan yang termasuk dalam granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua, agranulosit adalah yang tidak memiliki granula dalam plasmanya, dan yang termasuk dalam agranulosit yaitu monosit, limfosit T, dan limfosit B. Selanjutnya, fungsi darah. Fungsi darah antara lain: yang pertama, mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, selain oksigen, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi dan kinerja tubuh. Yang kelima, mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh. Yang keenam, melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Itulah materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.